sudah selesai. Tentunya kita semua di akhir mengucapkan selamat kepada Anda yang baru menikahkan. Tentunya khususnya Anda umumnya kita yang sudah menikah, oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan jodoh, dibanyakan rezeki, juga tentunya rumah tangganya senantiasa bahagia sejahtera, lahir batin tidak hanya saja di dunia tetapi sampai di akhirat nanti, dan juga keturunannya menjadikan keturunan yang soleh dan solehah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya mohon izin untuk langsung pamit sehubungan kami akan berkumpul dengan tim di Masjid Agung untuk mengikuti kegiatan bimbingan manasik lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada petugas dari Kementerian Agama atau Kabupaten Batu yang sudah dengan terhormat dan juga lengkap melaksanakan ijab kabul. Untuk lebih tegak, untuk lebih mantap ini suasana, untuk Ananda Nenden dan Ananda Ali, kita dengar bersama. Kalau tadi ada khutbah nikah bahasa Arab, kita bingung juga apa itu artinya. Jadi bingung. Nah, untuk lebih tegapnya kita sama-sama dengar bersama akan diadakan kuliah 7 menit yang akan diberikan langsung oleh yang terhormat Bapak Saiful Kamaluddin Adarapi, Bapak Kiai Haji Saiful Kamaluddin. Silakan Bapak Haji, kalau mamatahan ieu barudak. Mamatahan barudak. Sareng utamina ka Abah mitos kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa na'alaih, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nadiya ba'dah wa ba'd. Tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Wakil Bupati Sukabumi yang kami hormati, dan dari kedua belah pihak, dari keluarga besar Bapak Natu dan dari Palembang, Pak ya, Bandung. Mudah-mudahan datangnya ke sini semua membawa kesan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus bagi kedua mempelai, nikah itu sangat mudah. Dengan akad saja selesai. Yang tadinya haram dengan akad dan nikah selesai. Akad itu adalah akdun yatadammanu ibahatal watin. Adalah sesuatu akad pertalian yang tadinya haram sekarang jadi boleh. Dalam agama nggak ada pacaran. Dalam agama ada khitbah. Sebab apa? Kalau jodohnya di lauh itu setiap manusia sudah tertera. Umpamanya Bapak Joni harus nikah beliau dengan namanya Aisyah, dia pacaran dengan Yanti 10 tahun tidak akan terjadi. Sebab apa? Di lauh mahfud sudah ada catatan. Makanya untuk apa? Mudah-mudahan ini kedua mempelai pengantin baru sakinah, amin, mawadah warohmah, mudah-mudahan anaknya banyak, amin. 17 nggak apa-apa. Waludan, kalau dalam fikih itu waludan, ya waladun, walud. Mudah-mudahan anak banyak, 17, bikin tim sepak bola aja, nggak perlu yang lain. Betul nggak? Cukup aja dengan keluarga besar. Hadirin hadirat ayadakumullah, ijaz besar qala labduhu wa kasura ma'na. Sebab situasional ini ada dan amanah daripada mursyid-mursyid kita, guru-guru kita. Ini hitobnya umum bagaimana? Bukan hanya untuk pengantin baru, tapi untuk semua lapisan yang bergerak di bidang apa saja harus dimiliki 4 poin. Berapa poin? 4 poin. Berapa poin? 4. Number one, istiqomah. Apa istiqomah itu?
kullu ma sabat nabat wa idza nabat asmara wa idza asmara hasalal faidah. Segala sesuatu harus ditekuni dengan baik. Betul nggak? Kalau ditekuni dengan baik, insya Allah ada buahnya. Setelah ada buahnya akan timbul keberkahan. Artinya bagi pengantin baru istiqamah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Ibadah apa saja, salat, zakat, naik haji, sedekah, sunnah dan lain sebagainya harus didasari dengan istiqamah. Nikah harus didasari dengan istiqamah. Satu saja, maaf, ini bukan buatan Cibaduyut. Paham? Paham? Jelas? Walaupun boleh, tapi kita nggak bicara yang lain-lain lah gitu kan. Istiqamah. Jangan dulu berbicara karomah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jangan dulu bicara berkah. Jangan dulu bicara berkah. Wah, ini nikah itu adalah berkah, tapi keistiqomahannya tidak ada. Usaha umpamanya harus istiqomah, jadi pejabat juga harus istiqomah. Semua istiqomah, hatta nikah harus didasari dengan keistiqomahan, niat beribadah. Betul tak? Dan kalau tidak nikah, iman kita baru 50%. Ini siapa nih pengantin prianya? Namanya Kang Arif. Alif Ngodis. Mantap. Well. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kang Arif, ini mohon maaf, harus didasari dengan apa? Istiqomah 50%. Makanya niatin ibadah. Nikah ini ibadah, betul nggak? Yang tadinya tidak punya kewajiban, sekarang punya kewajiban yang obligate, tidak bisa ditolak. Kalau sedekah keluar itu temporer, tapi sedekah sama istri itu setiap waktu, setiap detik perlu mengadakan apa? Jawab nafkah. Kalau dalam fikih, nafkah bagi kelas rendah, kelas miskin cukup mudun, 1 mud. Berapa 1 mud? 1 liter kurang, udah 1 liter. Orang pertengahan usahanya sedikit, gajinya sedikit, itu hanya mudun wanisbun, hanya 1 mud setengah, artinya 1 liter setengah. Ini kewajiban setiap hari, wajib itu harus ada di dapur kita itu. Kelas tingginya high class, muda 2 mud, 2 liter beras. Paham kali? Itu tidak boleh, tidak ada. Belum ditambah yang lainnya, minyaknya, betul nggak? Kompor gasnya, rumahnya, dan lain-lain, betul? Itu adalah kewajiban suami dibuang. Kenapa? Istri sakit kita rawat, itu adalah bernilai ibadah, betul nggak? Jadi kan kebanyakan orang itu hanya nikah itu tujuan biologis saja, betul nggak? Tidak ada nilai ibadah, hanya biologi saja, hanya hubungan syahwatnya saja. Tapi mohon maaf, nikah ini bukan main-main. Nikah ini adalah bernilai ibadah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya Allah ya Rabb. Jadi jangan terlalu banyak. Yang pertama, dasar nikah ini adalah istiqomah. Paham? Yang kedua, betul nggak? Ini kalau lagi pacaran nggak ada karakter yang jelek-jelek, yang manis-manis semua, betul? Kita juga kan merasakan nikah kita tahun 2000 dulu, betul? Lagi pacaran, lagi enjoy-enjoynya, kalau bahasa sudah bilang kan begitu, di soledad kayak kadek endah, belagu.
betul. Gebis kade bis. Mereka mana ke stasiun entot nyong. Udah dicadel-cadel. Betul. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, nikah kita sudah 25 tahun. Istri kita jatuh. Udah. Ayah begitu ayah. Jika abah dia. Wah, bangsa pamenten dia jika sekarang setelah nikah, maaf, kelakuan asli, adat aslinya akan kelihatan di situs sabar. Kenapa? Tidak akan dijodohkan oleh Allah kalau seandainya tidak pas. Paham? Harus memahami kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia. Maaf, tidak ada yang sempurna kecuali yang disempurnakan oleh Allah. Betul, betul. Kang Arif ada kurangnya, Kang Arif juga ada lebihnya, si Teteh Nenden juga ada kurangnya, Teteh Nenden juga ada lebihnya. Berarti saling melengkapi. Paham? 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 Jelas? Nah, disinilah perlu kedewasaan. Disinilah perlu kesabaran. Memang sabar itu kata Rasul, as-sabru amaru minas sabir. Memiliki karakter sabar itu lebih pahit daripada patrawali. Apa patrawali tahu nggak? Yang pahit itu? Patrawali itu bahasa Indonesia. Ya, men. Lain kan ngempeng-ngempeng gitu. Patrawali. Tapi dengan memiliki karakter sabar, bisa beri tanah lumaturid. Kelihatannya Allahnya nggak ada, di sana udah lapar itu begitu. Konsennya kurang. Dengan memiliki manusia karakter sabar, apa saja yang kalian inginkan pasti tercapai, betul nggak? Sabar, manusia tidak bisa instan hidup. Bim salabim abrakadabra, nikah langsung begini, nggak bisa. Step by step, istilah agama tadrij. Makanya landasi supaya sakinah mawaddah warahmah, nikah itu dengan kesabaran. Paham? Dengan paham? Ini pahami, oh suami itu begini, oh istrinya begini. Akhirnya santai aja. Di situ ada kurang, di sini juga ada kurang, di sini juga ada lebih, di sini juga ada kelebihan. Saling menghormati di situ. Insya Allah sakinah kalau begitu. Yang ketiga, tawakal. Apa tawakal? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam tafsir Munirnya berbicara, tawakal itu adalah ya'tamiduna bil kulliyah ala fadlillah wa yanqati'una bil kulliyah amma syallah. Segala urusan pasrahkan sama Allah. Setelah apa? Faiza azamta fatawakkal Allah. Setelah berjuang baru ya Allah. Begitu. Jadi artinya apa? Seorang suami jangan tidur saja. Kita punya kewajiban berjuang, ikhtiar, berangkat. Untuk apa? Niat untuk menafkahi keluarga. Paham? Paham? Nggak ada rezeki datang sendiri. Manajemennya harus bagus, manajerialnya harus bagus, sistemnya harus baik. Sistemnya baik, belum tentu kita endingnya hasil. Betul. Makanya di endingnya falyatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang betul-betul bersandar kepada Allah, yakin akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kadang-kadang orang usaha kan begitu, waduh nih saya ini dagang rugi terus gitu segala macam. Yang memberikan hasil atau tidak hasil bukan domain manusia.